Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Oke, kita masuk pembelajaran 4 terlebih dahulu. Kisah kejayaan Bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depannya? Tentu saja jika kita bisa melestarikannya. Nah, selanjutnya ini ada halaman 173, kalian baca dulu. Bacaan tersebut dengan judul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Nah, setelah kalian baca, kalian tentukan ide pokok setiap paragraf. Videonya boleh di-pause dulu ya. Oke. Nah, jika sudah kalian baca dan kalian isi, sekarang kita bahas. Pada paragraf yang pertama, di situ sudah ditulis, ide pokoknya itu kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Nah, untuk paragraf yang kedua, itu ide pokoknya Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Untuk paragraf yang ketiga, ide pokoknya itu kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Cukup sampai 3 saja. Ya, kalian amati gambar berikut yang ada di halaman 178. Nah, kalian centang jika gambar tersebut menunjukkan budaya asli Indonesia. Tanda silang, nah itu menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Oke ya. Nah, yang pertama itu gambar Gambang Kromong, yaitu budaya asli dari Indonesia, berarti dicentang. Untuk gambar yang kedua, yaitu gambar yang kedua itu keroncong, tidak asli dari Indonesia karena keroncong merupakan jenis musik yang asalnya dari Portugis. Nah, musik diperkenalkan oleh para pelaut dan budak kapal niaga Portugis sejak datang ke Nusantara pada abad ke-16. Ini silang ya. Yang ketiga itu namanya reok. Nah, reok ini asli dari Indonesia. Nah, itu berasal dari Provinsi Jawa Timur, tepatnya di daerah Ponorogo. Nah, selanjutnya ini musik modern, itu tidak asli dari Indonesia. Selanjutnya ini tarian daerah Kalimantan Utara, jadi asli dari Indonesia ya. Nah, ini apa ini? Barongsai. Nah, ini silang karena barongsai ini tarian tradisional masyarakat Tiongkok. Nah, di Indonesia tarian ini biasanya ramai dimainkan pada saat peringatan Imlek. Jadi tidak asli Indonesia ya, berarti tandanya silang. Oke, selanjutnya ini ini festival Matsuri, yaitu upacara adat Jepang. Jadi tanda silang karena bukan asli dari Indonesia. Terakhir ini namanya lenong. Ini asli dari Indonesia. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Berikut nama provinsi, nama pelabuhan, dan nama bandara. Boleh sekalian kalian isi ya. Halaman 182 dan 183. Nah, di situ di buku ada 2 tabel. Jadi di sini Ibu gabungkan. Jadi Provinsi DKI Jakarta itu pelabuhan yang ada di DKI Jakarta itu Tanjung Priuk, Bandara Halim Perdana Kusuma, Jawa Tengah, pelabuhannya Tanjung Mas, bandaranya itu Jenderal Ahmad Yani. Selanjutnya Provinsi Banten, yaitu Pelabuhan Merak, bandaranya itu Insinyur Soekarno-Hatta. Kalau Provinsi Jawa Timur yaitu pelabuhannya Tanjung Perak, bandaranya Bandara Juanda. Provinsi Lampung yaitu Pelabuhan Bakauheni, bandaranya itu Raden Inten II. Sambil diisi ya. Oke.
Kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal itu akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi suatu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari NKRI. Oke, nah sekarang kita mengamati perilaku orang-orang di sekitar kita, yaitu terkait kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, cakupannya itu kalau di sekolah, yang pengambilan keputusan bersamanya itu seperti pemilihan ketua kelas. Sambil diisi ya. Selanjutnya itu diskusi kegiatan belajar kelompok. Kalau di cakupan rumah, yaitu penentuan lokasi liburan keluarga dan pembagian tugas di rumah. Jadi, harus didiskusikan bersama-sama. Selanjutnya cakupan masyarakat yaitu seperti pemilihan ketua RT atau RW, rencana kerja bakti setiap pekan. Kalau lingkup bangsa dan negara itu seperti pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan pemilihan gubernur. Sambil diisi ya, yang tadi halaman 183. Otot berfungsi, sekarang kita masuk pembelajaran 5. Otot berfungsi untuk menjalankan dan melaksanakan kerja. Misalnya berjalan, mengangkat, memegang, berbicara, duduk, berdiri, makan, dan menggerakkan jantung. Setelah mengetahui fungsi otot, berikut ini dijelaskan macam-macam kelainan, gangguan, dan penyakit otot manusia. Yang pertama itu hipertrofi. Itu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Hipertrofi sering dimiliki oleh atlet binaraga. Selanjutnya sakit pinggang. Nah, sering terjadi karena otot-otot dan ligamen di sekitar pinggang meregang. Selanjutnya atrofi. Itu kelainan otot yang terjadi sebagai akibat penurunan fungsi otot karena otot mengecil, lemah atau kehilangan kemampuan untuk berkontraksi. Selanjutnya kaku leher. Nah, kelainan otot yang terjadi karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang salah atau menghentak secara tiba-tiba. Selanjutnya itu kelima, terkilir atau keseleo. Nah, ini kelainan yang terjadi karena kerja otot antagonis yang menyebabkan gerakan otot kacau. Selanjutnya distrofi, yaitu penyakit kronis pada otot yang terjadi sejak anak-anak. Penyakit ini diduga merupakan penyakit bawaan atau genetis. Selanjutnya tetanus merupakan kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Selanjutnya fibriosis, yaitu pembentukan jaringan ikat fibrosa, sel-sel otot skelet ataupun alat jantung yang mati karena suatu sebab akan diganti oleh jaringan ikat. Selanjutnya kram otot, yaitu kelainan yang terjadi karena kontraksi otot yang terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan terasa sakit. Hernia abdominal. Nah, kelainan yang terjadi karena sobeknya dinding otot perut sehingga usus turun ke bawah dan masuk ke dalam rongga perut. Nah, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita harus lebih berhati-hati lagi ya dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya bisa kalian baca teks dengan judul Salah Bantal halaman 189. Oke, saya Ibu lanjutin ya. Selanjutnya, agar dapat membuat komik dengan baik, selain harus mengetahui pengertian komik, kalian juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, yang pertama itu
komik itu hadir untuk menyampaikan cerita. Selanjutnya, ciri-ciri komik itu proporsional. Maksudnya di sini keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Nah, yang kelima, menggambarkan watak secara sederhana. Dan terakhir, di dalam komik itu harus menyediakan humor sesuai dengan arti komik itu sendiri. Nah, komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Selanjutnya pembelajaran 6, kita harus menjaga kesehatan organ gerak. Berikut adalah cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama, untuk menghindari kelainan kaki berbentuk O atau X yang merupakan bawaan sejak lahir, ibu hamil dianjurkan untuk memperbanyak mengkonsumsi sayuran dan minuman susu berkalsium. Yang kedua, agar terhindar dari artritis, sebaiknya kita selalu menjaga metabolisme asam urat dalam tubuh dengan membatasi makanan yang dapat memicu meningkatnya asam urat. Yang ketiga, agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis, sebaiknya kita melakukan olahraga secara teratur dan menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya dengan menerapkan posisi duduk yang benar dan menyangga tulang belakang dalam keadaan lurus saat tidur. Yang keempat, agar terhindar dari osteoporosis, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang banyak mengandung kalsium dan diimbangi dengan olahraga teratur. Agar terhindar dari rakitis, kita dianjurkan untuk banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak ikan, serta berjemur di pagi hari. Oke, untuk ini bisa kalian lihat di halaman 196 sambil diisi jawabannya ya. Gambar yang pertama itu perempuan yang sedang membaca dengan posisi berbaring dapat mengakibatkan masalah mata minus. Oke. Selanjutnya gambar yang kedua ini. Memaksa tubuh mengangkat beban yang berat ini dapat menimbulkan sakit punggung. Oke, selanjutnya posisi tidur yang tidak sempurna dapat menyebabkan sakit kaku leher atau salah bantal. Selanjutnya, posisi duduk yang tidak sempurna dapat menyebabkan kelainan pada tulang punggung. Nah, ini banyak naik turun tangga dengan posisi badan yang tidak sempurna dapat mengakibatkan ngilu pada sendi. Oke. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, menjaga kebersihan lingkungan, dan menjaga kebersihan makanan. Selain itu, kita juga harus melakukan olahraga teratur dan penerapan disiplin latihan. Nah, dengan demikian kesehatan akan selalu terjaga hingga tua. Oke. Nah, selanjutnya itu kalian baca teks. Boleh kalian baca sendiri ya. Teks dengan judul Bocah Terkuat di Dunia Pecahkan Rekor, itu halaman 197. Nah, setelah kalian baca, boleh kalian tentukan ide pokoknya di halaman 199. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk latihan-latihan yang telah kalian tulis, yang telah kita sama-sama bahas tadi, yang ada di pembelajaran 4, 5, dan 6, boleh kalian foto dan kalian kirim ke Classroom. Sekian pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.